Halo, salam United Kardus. Jadi saya sebagai fans Kardus United yang akan mereview pertandingan antara Norwich dan melawan United. Jadi kalau kemarin kita nonton pertandingan melawan antara Norwich dan United, jadi Rangnick tetap memainkan formasi pakemnya yaitu 4-2-2-2 yang di kiper dia menempatkan David De Gea, di center back dia menetapkan Lindelof, Maguire, dan di sayap ada Dalot dan Alex Telles, dan di tengah tetap duo Freddy si rambut nanas kata coach. Jadi di tengah ada Fred dan McTominay, dan di depannya ada Bruno Fernandes dan Sancho, dan di depan lini serang ada Marcus Rashford dan Cristiano Ronaldo. Jadi Rangnick tetap memainkan pemain inti waktu melawan Crystal Palace-nya, jadi tanpa ada perubahan sama sekali. Feeling fans Kardus seperti gue sih, kayaknya sih Van de Beek yang di tengah menggantikan McTominay atau Fred, ternyata tidak. Jadi Van de Beek tetap dicadangkan, tapi tadi main juga di menit 80-an dan dia nggak kelihatan juga sama sekali. Jadi sebagai fans Kardus kecewa juga sama Van de Beek karena dia tidak mengeluarkan potensinya secara maksimal. Oke, lewat dengan Van de Beek untuk Norwich City dia menggunakan formasi 4-3-3. Jadi dalam formasi ini di Norwich merubah formasinya dari 4-3-3 jadi 5-4-1. Jadi fix Norwich City ini melakukan parkir bis yang sangat-sangat ketat, jadi untuk menyulitkan para pemain Manchester United. Jadi Manchester United ini menggunakan gegenpressing biasa, tapi kurang maksimal karena rapatnya lini pertahanan Norwich City ini menyebabkan pemain United tidak bisa berkembang dalam membangun serangannya. Selain itu juga Bruno Fernandes lagi-lagi tidak keluar permainannya, tidak keluar passingnya karena terjadi banyak sekali salah passing, dan yang paling tidak kelihatan itu Jadon Sancho. Kemarin benar-benar mati, ditaruh di kiri, ditaruh di kanan, dia silang pindah posisi ke kiri, tetap juga nggak kelihatan. Jadi akhirnya Jadon Sancho juga diganti dengan Mason Greenwood, tapi tetap juga tidak kelihatan karena lini pertahanan Norwich yang sangat solid. Itu yang menyebabkan Manchester United tidak bisa mengembangkan pertandingan. Cristiano Ronaldo juga mendapatkan banyak peluang, tapi hari ini jelek sekali. Berapa peluang dia dapatkan? 3-4 peluang dia dapatkan di kotak penalti dan tidak membuahkan gol. Itu yang saya sangat sayangkan sebagai fans Kardus, dan sangat kecewa sih kemarin. Tadi pagi nontonnya juga sangat kecewa karena Ronaldo yang digadang-gadangkan sebagai pencetak gol di era Rangnick tumben mati sekali dan tidak konsisten dalam pertandingan. Dan untung juga dia dapat penalti di menit ke-75. Jadi itu sebuah hadiah dari kerja keras Manchester United juga, karena Cristiano Ronaldo dilanggar berkat umpan crossing dari McTominay. Jadi saat itu di menit 75 McTominay mendapatkan bola dan ingin mengumpan ke crossing ke Cristiano Ronaldo, tapi sayang saat itu Cristiano Ronaldo dilanggar oleh Aarons. Jadi itu sangat membuat saya senang sebagai fans Kardus karena mendapatkan penalti, dan saya sangat deg-degan sekali saat Ronaldo mengambil eksekusi tersebut. Jadi dalam hal ini peluang United sangat banyak, seharusnya sampai 10 peluang dari match pertama atau babak pertama sampai babak kedua, itu pun bisa diselamatkan oleh kipernya. Jadi kipernya juga untuk Norwich City bekerja keras dan konsentrasi, jadi
dia mendapatkan bola dari tendangan Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford, dan heading di babak pertama dari Maguire itu bisa ditepis. Tapi jangan salah, Manchester United juga mendapatkan tekanan dari Norwich City dan berhasil diselamatkan oleh kiper kita, David De Gea. Jadi ya, sip David De Gea itu sangat luar biasa, 3 kali sip penyelamatan yang sangat-sangat super duper bagi saya dari fans kardus yang mencintai United. Tapi wah, sampai saya melihatnya itu wow sekali penyelamatan David De Gea dengan jarak yang sangat-sangat tidak terlalu jauh, dengan heading yang diarahkan ke pojok kanan dan bisa ditepis oleh David De Gea. Itu sangat luar biasa. Jadi David De Gea ini sekarang performnya sangat-sangat naik karena dia dipercaya oleh Rangnick untuk menjadi kiper nomor 1 untuk mengalahkan Henderson. Tapi dia menunjukkan kelasnya, dia membuktikan bahwa dia layak sebagai kiper nomor 1. Oke, dari statistik pertandingan kemarin, tendangan United mengarahkan 13 tendangan dan Norwich 11 tendangan, dan tendangan ke arah gawang United dan Norwich sama-sama 5, dan ball possession, penguasaan bolanya untuk United 54% dan 46 untuk Norwich. Jadi jumlah operan juga tidak jauh beda karena di babak kedua Manchester United diobok-obok sama Norwich karena pas di menit 75 itu Ronaldo mencetak gol dan saat itu Norwich bangkit. Jadi dia ngepres United untuk mendapatkan bola. Jadi total operan untuk United 492 operan dan 426 operan untuk Norwich. Jadi di babak kedua di 15 menit terakhir, jadi Manchester United itu diobok-obok sama Norwich, dan itu membuat saya sangat kesal karena kurangnya kesabaran untuk menahan bola, memainkan bola supaya Norwich itu tidak menyerang. Itu sangat kacau. Untung David De Gea waktu di menit 80 sekian kalau nggak salah, saya lupa menitnya, itu menyelamatkan heading lagi dari pemain Norwich. Jadi itu kalau itu gol, wah makin parah kondisinya karena saat di 15 menit terakhir itu United benar-benar diobok-obok, tidak mendapatkan bola. Selagi itu mendapatkan bola itu dibuang lagi. Jadi pemain Norwich di menit terakhir itu sangat terbuka, jadi sangat plong, sangat lost permainannya. Jadi apalagi waktu saat Bruno diganti dan Lindelof mengalami cedera, yaitu dia mengalami sesak napas di menit 74. Itu sama sekali pertahanan United sangat kurang konsisten. Walaupun ada Eric Bailly, tapi Eric Bailly tadi juga melakukan kesalahan dan hampir membuahkan gol bagi Norwich City. Jadi itu sangat membuat saya tegang sebagai fans kardus. Jadi itu sangat menegangkan. Dan tadi juga dapat konversi pers dari Rangnick bahwa Lindelof juga tidak mengetahui apa yang terjadi. Mungkin itu adalah sebuah tabrakan kepada pemain Norwich. Jadi dia tidak ingat apa yang terjadi dan bisa menyebabkan dia sesak napas dan detak jantungnya dia sangat tidak normal. Jadi konferensi pers dari Rangnick, dia tidak ingat bagaimana itu terjadi. Saya kira dia bertabrakan dengan pemain lain dan tidak bisa bernapas, ucap Erik Rangnick di halaman resmi Manchester United. Jadi dia memiliki masalah untuk bernapas dan detak jantungnya lebih tinggi dari biasanya. Kami sudah memeriksanya dan pemeriksaan juga telah dilakukan oleh dokter. Sejauh ini semua tampak baik-baik saja, tapi dia masih tampak sedikit terkejut. Jadi untuk Lindelof mungkin dia akan diistirahatkan di pekan
ke-17 nanti melawan Bradford. Jadi mungkin di starter 11 untuk next match-nya bisa dirotasi oleh Rangnick. Oke. Untuk penguasaan pelanggaran United, karena di babak pertama sangat ngepres, jadi dia mendapatkan banyak sekali pelanggaran karena pressure itu 17 banding 6 untuk Norwich dan 17 untuk United. Kartu kuning sama-sama 1 dan offside 1, sedangkan tendangan sudut diperoleh oleh Norwich itu sangat banyak sekali tendangan, itu bisa dapat peluang dan hampir gol. Itu sangat-sangat di babak kedua apalagi. Jadi United itu banyak sekali mendapatkan serangan dari sudut pojok kepada Norwich. Jadi Cristiano Ronaldo mencetak 1 gol dan 3 poin untuk Manchester United. Jadi dalam kasus ini Manchester United bertengger di posisi 5. Jadi menggeser Tottenham Hotspur yang tidak bermain karena banyak pemain yang sakit di Tottenham Hotspur. Jadi United dengan poin 27, di bawahnya ada Arsenal dengan poin 26 dan menang tadi 3-0, dan saya harap mereka terjungkil balik biar mereka jauh dari United dan United tetap meroket ke atas. Oke, dan next match United akan melawan Bradford di pekan ke-17 dan United harus berhati-hati karena ini lawan mengejutkan di kandang, bisa menahan Liverpool 3-3 dan bisa mengalahkan Arsenal 3-0, tapi tidak terkejut sih kalau Arsenal kalah 2-0, itu wajar dan dia harus kalah terus. Oke, jadi 3 poin terus untuk United dan kita nantikan preview di match ke-17 di pekan 17 tanggal Rabu tanggal 17 Desember. Oke, tanggal 15 Desember. Nanti kita akan buat previewnya gimana prediksinya antara United melawan Bradford di kandang Bradford. Oke, sekian dulu dan salam fans kardus. Siap.